Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari teori kulit. Bersiaplah. Dalam video yang pertama, kami menjelaskan bagaimana the skin theory dari Doug Gulliver ini nampaknya memang berlaku di Bikini Bottom. Semuanya berawal dari episode Dying for Pie, di mana Squidward yang mengenakan kostum ikan salmon yang telah dikuliti. Ini bukan adegan yang acak karena penduduk Bikini Bottom memandang ikan lainnya sebagaimana kita memandang teman atau orang tua. Ini ibarat manusia yang memakai kulit manusia lainnya. Kejadian semacam ini sering kali terjadi dalam universe SpongeBob yang membawa kita pada asumsi bahwa kegiatan semacam ini sudah membudaya di Bikini Bottom. Dalam beberapa contoh yang disebutkan dalam episode sebelumnya, kita menemukan beberapa klinik yang menyediakan layanan semacam ini di Bikini Bottom. Untuk video lengkapnya, kalian bisa cek video sebelumnya, link ada di deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa contoh lain yang membawa kita pada teori lainnya yang pastinya lebih menarik dan gelap. Selain itu, kita juga akan menjelaskan motif apa saja yang menjadi alasan mengapa penduduk Bikini Bottom melakukan hal semacam ini. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode SpongeBob, Teori Kulit, Part 2. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai video ini dengan sedikit menyinggung apa yang terjadi dalam video pertama kemarin. Di dalamnya, kami sempat menyinggung bahwa ada beberapa rumah sakit dan klinik yang menyediakan enhancement, suatu layanan atau jasa untuk memperbaiki atau menambah bagian tubuh. Di dunia kita atau di dunia manusia, enhancement ini identik dengan operasi plastik, implan, botox, dan sebagainya. Dalam episode Fun, kita menemukan sebuah klinik yang menjual hidung manusia. Kemudian episode No Nose Nose memperlihatkan Patrick yang membeli hidung dan telinga manusia. Nah, episode lainnya yang semakin meyakinkan akan adanya enhancement klinik ini adalah episode Karate Choppers. Dalam episode tersebut, SpongeBob menggunakan lidah palsu yang ternyata lidahnya itu berfungsi dengan baik. Lidahnya bisa mengecap dan SpongeBob juga tidak terlihat kesulitan saat dia berbicara. Episode Chocolate with Nuts, SpongeBob dan Patrick bertemu dengan seorang pria yang tubuhnya dilapisi dengan perban. Pria yang ternyata penipu tersebut membuka kostum yang berbentuk sama persis dengan dirinya sendiri, hanya saja dilapisi dengan perban. Mengapa pria tersebut tidak langsung menggunakan perban yang sungguhan saja? Maksudnya itu akan lebih meyakinkan dan lebih murah juga, ya nggak sih? Namun untuk beberapa alasan pria ini memutuskan untuk mengenakan kostum yang mirip dengan dirinya sendiri yang diperban. Nah, salah satu alasan mengapa dia melakukan itu karena mungkin ya kostum itu lebih sederhana karena banyak toko yang menjual kostum kulit di Bikini Bottom. Jadi dia tinggal pakai aja. Nah, dari episode-episode yang telah disebutkan dalam video bagian pertama maupun yang sekarang, ada satu episode yang menjelaskan dan meyakinkan banyak hal. Episode tersebut adalah I Had an Accident. Kami yakin kalian semua telah mengetahui bagaimana lucunya episode 1 ini. Dalam episode ini, SpongeBob mengalami kecelakaan yang parah hingga membuatnya takut untuk keluar rumah. Sandy dan Patrick membuat rencana konyol dengan merubah Patrick menjadi seekor gorila. Dia mengenakan kostum gorila dan berpura-pura akan menyakiti Sandy supaya SpongeBob bisa keluar untuk membantunya. Namun sebuah twist datang ketika sosok yang menyerupai Patrick menghampiri mereka dan ternyata itu adalah gorila sungguhan. Oke, Patrick yang mengenakan kostum gorila mungkin terdengar biasa saja karena di dunia kita pun banyak yang menjual kostum gorila. Yang paling aneh adalah gorilanya yang mengenakan kostum Patrick. Bagaimana dia mendapatkannya? Apakah ada toko di Bikini Bottom yang menjual kostum yang terlihat sama persis dengan setiap penduduk Bikini Bottom? Jika kita analogikan di dunia manusia, lagi-lagi ini seperti sebuah toko yang menjual kostum kulit yang mirip dengan kalian. What? Itu agak serem ya. Nah, jika memang ada toko di Bikini Bottom yang menjual hal seperti ini, maka tidak heran pria yang ada dalam episode Chocolate with Nuts tadi lebih memilih untuk memakai kostum yang mirip dengan dirinya sendiri. Karena ya lebih simpel, dia tinggal pakai aja.
Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa episode ini bisa menjelaskan banyak hal, terutama tentang kemungkinan memang adanya niat dari orang di belakang show ini untuk memasukkan The Skin Theory ini dalam universe SpongeBob. Dalam episode ini, penulis dan tim kreatif di baliknya memutuskan untuk memasukkan gorila sungguhan yang direkam dengan live action style. Ending episode ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, seperti yang ditanyakan oleh SpongeBob, apa yang dilakukan oleh gorila di bawah air? Ending ini juga mungkin menakutkan bagi sebagian anak-anak. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang merujuk pada The Skin Theory. Gorila sungguhan tersebut didubbing atau diperankan oleh Frank Welker. Nama Frank Welker memang tidak familiar di telinga kita, namun anak-anak tahun 90-an mungkin akan mengenalnya. Dia adalah voice actor yang selalu mengisi dubbing untuk salah satu serial legendaris, Scooby-Doo. Dalam serial Scooby-Doo, Frank Welker selalu mengisi suara untuk tokoh Fred, salah satu anggota dari Mystery Inc. Dia mendubbing suara Fred sejak tahun 1969. Literally emang sejak serial ini pertama kali ditayangkan. Dan kalian pasti tahu apa yang selalu dilakukan oleh Fred dalam serial Scooby-Doo ini. Dia dan teman-temannya selalu membongkar identitas para penjahat yang mengenakan kostum dan topeng. Entah kalian merasakannya atau tidak, tapi fan teoris merasa bahwa ini mungkin merujuk pada Skin Theory ini. Skin Theory menjelaskan tentang penduduk Bikini Bottom yang memakai kulit luar orang lain. Fred dalam Scooby-Doo memiliki hobi untuk melihat siapa orang yang berada di balik topeng dan kostum. Penulis dan tim kreatif dalam serial SpongeBob nampaknya memang memiliki niat untuk memasukkan The Skin Theory ini. Lebih lanjut, dalam salah satu episode Scooby-Doo, Fred pernah memecahkan sebuah kasus di mana penjahatnya mengenakan kostum gorila. What? Mungkinkah ini adalah cara dari penulis dan tim kreatif dalam SpongeBob untuk memberitahu kita akan adanya The Skin Theory ini? Seriusan deh, ini adalah sesuatu yang patut kita perhatikan ketika banyak orang yang menganggap bahwa ini hanyalah show untuk anak-anak, padahal di dalamnya mengandung double hingga triple makna. Beberapa episode lainnya menunjukkan bahwa beberapa bagian tubuh penduduk Bikini Bottom bisa dipasang atau dilepas dengan mudah. Bagian tubuh tersebut mungkin emang bukan bawaan lahirnya atau biological, tapi emang dijual di toko-toko. Misalnya, dalam episode Squidward, kita melihat sebuah adegan yang tidak biasa kita temukan dalam show anak-anak. Squidward menggunakan penyedot debunya memindahkan mata dan hidung dari satu orang ke orang lainnya. What? Dan mata serta hidung tersebut dapat berfungsi dengan baik. Di sisi lain, kejadian semacam ini lagi-lagi nampak sudah tidak asing bagi penduduk Bikini Bottom. Maksudnya, lihatlah si penjual es krim. Dia bahkan tidak bereaksi sama sekali ketika melihat sepasang mata dan hidung dapat berpindah begitu saja. Adegan dalam episode ini mirip dengan bagaimana Patrick yang membeli hidungnya dalam episode No Nose Nose. Dari semua contoh yang telah disebutkan, ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Mengapa penduduk Bikini Bottom melakukan hal tersebut? Apa yang melatar belakanginya? Mengapa mereka terus melakukan hal tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Apa maksud dari semua ini? Doug Gulliver selaku penulis dari teori ini mengemukakan 3 hal penting yang bisa menjadi motif utama mengapa penduduk Bikini Bottom melakukan hal ini. 3 hal tersebut adalah the ritual aspect, the mass psychosis element, dan the costume human hypothesis. Oke, ini kedengarannya emang sangat rumit, bahkan kita pun ngerasa kalau ini bukan teori untuk SpongeBob, tapi kayaknya bisa dijadiin judul skripsi. Tapi percayalah, semakin rumit, semakin menarik. Mari kita bahas kemungkinan motif yang pertama dulu, yaitu the ritual aspect. So, kenapa penduduk Bikini Bottom mengenakan kostum kulit orang lain dan berpura-pura menjadi orang lain? Well, jika kita bandingkan dengan kehidupan manusia saat ini, orang-orang bisa berpura-pura menjadi orang lain ketika dia sedang memainkan sebuah peran, entah dalam teater atau dalam film. Zaman sekarang, orang-orang bisa mengenakan kostum orang lain ketika momen tertentu saja. Misalnya, ketika Halloween datang, orang-orang menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Tapi dalam kasus ini, motif tersebut nampaknya kurang meyakinkan. Jika kita lihat sejarah manusia lampau, nenek moyang kita, kebanyakan dari mereka menggunakan topeng dan kostum untuk keperluan ritual. Nah, perlu dicatat bahwa setiap budaya memiliki alasan dan latar belakang yang spesifik mengapa mereka melakukan sebuah ritual. Namun ada beberapa yang umum juga di balik mereka melakukan sebuah ritual. Salah satunya adalah merepresentasikan dewa di daerahnya, di mana roh dewa tersebut dipercaya masuk ke dalam orang yang menjadi wadahnya. Orang tersebutlah yang biasanya mengenakan topeng atau kostum supaya dia bisa menjadi wadah untuk roh dewanya.
Sebagai catatan, ritual semacam ini biasanya didedikasikan untuk dewa lokal yang emang dipercaya oleh satu daerah secara spesifik, bukan yang menyeluruh seperti Buddha atau Yesus. Lebih lanjut, ritual seperti ini memiliki 5 ciri utama. Di antaranya, pertama, tentunya ada entitas supernatural, entah itu berupa dewa atau roh leluhur. Kedua, tempat di mana mereka melakukan ritual itu spesifik, satu daerah lokal. Ketiga, biasanya mereka memiliki hari khusus untuk melakukan ritualnya. Keempat, rohnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan kelima, kekuatan yang dimaksud bisa memberikan kebaikan maupun keburukan. Nah, apakah penduduk Bikini Bottom identik dengan kelima ciri tersebut? Apakah penduduk Bikini Bottom terikat dengan sesuatu semacam ritual sosial? Ya, kemungkinan besar mereka melakukan ritual sosial. Apakah ada dewa atau Tuhan di Bikini Bottom? Tentu. Kita mengenal adanya dewa Neptunus, dan dalam beberapa episode mereka juga ada yang mempercayai Poseidon. Di sisi lain ada juga fan teoris yang mengatakan bahwa Flying Dutchman juga memiliki posisi yang sama dengan Neptunus dan Poseidon. Mari kita hubungkan dengan kelima ciri yang telah disebutkan di atas. Entitas supernaturalnya adalah Neptunus, Poseidon hingga Flying Dutchman. Tempatnya spesifik, yaitu di Bikini Bottom. Terdapat hari khusus untuk melakukan ritual, kemungkinan ini terjadi di hari Halloween karena ada salah satu episode di mana Flying Dutchman datang ke Bikini Bottom ketika Halloween dirayakan. Kemudian ketiganya juga memiliki kekuatan yang kuat untuk memberikan kebaikan maupun keburukan. Semuanya ada guys. Lebih lanjut, alasan mengapa warga Bikini Bottom memakai kulit palsu salah satunya disebabkan karena mereka sedang dikejar oleh Flying Dutchman. Seperti yang kita ketahui, Flying Dutchman adalah salah satu entitas yang memiliki kekuatan super yang bisa mencabut jiwa seseorang. Teori ini mengatakan bahwa penduduk Bikini Bottom melakukan penyamaran ini untuk mengelabui Flying Dutchman, sosok yang mengancam nyawa. Nah, dalam kehidupan manusia pun ternyata ada ritual semacam ini. Contohnya banyak kita temukan di Jepang, terdapat beberapa ritual yang bertujuan untuk mengusir setan. Oke, kita pindah ke motif selanjutnya, yaitu The Mass Psychosis Element. Motif ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana sekelompok orang yang lambat laun menjadi gila pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan tidak ada penjelasan pasti mengapa mereka bisa berubah menjadi seperti itu. Jadi emang gak ada alasan mengapa penduduk Bikini Bottom mengenakan kostum atau kulit orang lain, semata-mata karena ya mereka itu emang gila, kayak ada semacam wabah yang tiba-tiba melanda. Contoh di kehidupan nyata tentang The Mass Psychosis Element ini emang agak jarang juga, namun bukan berarti tidak ada. Salah satunya terjadi pada abad ke-15 di Perancis, di mana suatu gedung yang diisi penuh oleh biarawati dan para biarawati tersebut dilaporkan bertingkah seperti kucing. What? Tepatnya, mereka selalu mengeong. Mereka tidak mengucapkan satu kata dengan benar. Pokoknya benar-benar hanya mengeong saja selama 1 minggu. Kemudian ada epidemik tertawa yang terjadi pada tahun 1969 di Tanzania atau lebih tepatnya di Tanganyika, di mana lebih dari 1.000 orang mulai tertawa tanpa kendali dan tanpa sebab yang jelas. Kejadian ini berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Dari kedua contoh tersebut tidak ada kekerasan fisik atau mental yang menyerang mereka. Emang kayak wabah yang tiba-tiba menyerang. Lantas, apakah motif penduduk Bikini Bottom menggunakan kulit ikan lain karena mereka memang gila? Mungkin saja, kita seringkali melihat banyak kejadian random dan aneh dalam universe ini. Menurut teorinya, kegilaan mereka mungkin disebabkan karena polusi laut berupa sampah atau minyak bocor yang terkenal sebagai awan-awan di langit Bikini Bottom. Teori lainnya juga mengungkapkan bahwa kegilaan tersebut disebabkan oleh radioaktif. Selanjutnya, kita masuk ke motif yang terakhir yang disebut dengan The Custom Human Hypothesis. Teori ini secara gamblang menjelaskan bahwa apa yang kita lihat dalam serial SpongeBob adalah sebuah kebohongan. What? Apa yang kita lihat di sana bukanlah makhluk laut, melainkan sosok manusia yang mengenakan kostum makhluk laut. Well, jika memang mereka adalah manusia, mengapa mereka bisa bertahan di bawah air? Nah, ternyata menurut Doug Gulliver, serial SpongeBob ini bahkan sama sekali tidak bersetting di bawah laut. Mereka syutingnya ya di daratan. Teori ini menjelaskan mengapa kita beberapa kali melihat adanya api yang bisa menyala di Bikini Bottom. Selain itu, pernahkah kalian menyadari bahwa jika memang mereka adalah makhluk laut, mengapa dalam show ini mereka tidak pernah terlihat seperti berenang? Mereka berjalan layaknya manusia yang tertarik oleh gaya gravitasi. Tidak ada yang berenang ataupun mengambang.
Jika kalian ingat, ada satu episode di mana SpongeBob berusaha untuk naik dari rock bottom. Itu SpongeBob benar-benar tidak bisa naik karena seperti ada gravitasi yang membuatnya terus jatuh. Padahal jika dia memang benar-benar makhluk laut, harusnya kan dia bisa naik ke atas tanpa harus menggunakan bus. Dia bisa mengambang, dia bisa berenang ke atas maupun ke bawah. Lebih lanjut, Goo Lagoon yang sering kita lihat dipercaya sebagai laut sungguhan di mana orang-orang di universe SpongeBob melakukan syuting. Jadi seperti itu guys, kenapa penduduk Bikini Bottom nampak selalu merobekkan kulit? Ternyata karena pada dasarnya mereka adalah manusia di balik kostum. Oke guys, sebelum kita tutup, kita bakalan baca komen-komen kalian di video yang pertama. Kita akan diskusikan apa yang ada dalam pikiran kalian dan akan kita bahas sekarang. Yang pertama ada dari Firman Khalifatullah Setio Budi. Dia berpendapat, cukup aneh ketika Patrick terjatuh, kepala bagian otaknya terlepas dan tertukar dengan otak yang pintar. Di akhir episode bisa dilihat banyak ceceran otak bintang laut di bawah tebing, dan apakah itu bekas dari para bintang laut atau buatan dari rumah sakit? Nah, yang dibicarakan oleh Firman ini adalah episode Patrick Smart Pants. Kita bisa melihat di salah satu scene ada banyak bagian tutup kepala Patrick yang berceceran di tanah. Sangat aneh memang ketika kita melihat beberapa bagian kepala dari bintang laut tersebut. Maksudnya, siapa pemilik dari bagian kepala tersebut? Apakah mereka hidup tanpa bagian ini? Nah, ini sepertinya tidak mungkin mengingat ketika Patrick dicabut bagian kepalanya, dia langsung tidak bergerak, kayak setengah mati gitu guys. Nah, berarti pemilik-pemilik dari kepala tersebut juga harusnya tidak bisa hidup tanpa bagian dari kepalanya. Bener nggak sih? Kalau misalnya bagian kepala tersebut tidak ada pemiliknya, lantas siapa yang membuat itu? Bisa jadi itu buatan rumah sakit atau enhancement klinik yang gagal produksi dan somehow dibuang ke lembah tersebut. Oke, selanjutnya ada dari Muhammad Maulid Rizkullah. Dia berkomentar, what if? Skin teori sebenarnya secara sederhana adalah bentuk interpretasi dari bagaimana manusia berpakaian dan meniru gaya atau fashion orang lain karena berbagai sebab. Entah itu untuk senang-senang, penyamaran, tren, atau semacamnya. Nah iya, ini benar sekali. Dalam ranah ilmu sosial ada yang disebut dengan imitasi, di mana seseorang bisa meniru orang lain, seperti meniru idolanya atau sosok yang menjadi panutannya. Bagaimana jika skin teori ini lebih relevan dengan seseorang yang berpenampilan berbeda dari identitas dirinya sendiri? Dia berpenampilan seperti orang lain dengan berbagai macam tujuan. Lebih lanjut, Muhammad Maulid Rizkullah berkomentar, bisa jadi yang terjadi bukanlah hasil kegiatan klinik atau oplas. Lagi pula, sekarang kita bisa banyak menemukan doppelganger baik karena ada orang kembar, orang yang berpakaian sama, atau kembaran tidak bersaudara. Contohnya fenomena wajah Reza Arab di Twitter, The Rock yang diparodikan menjadi The Walk, atau penggunaan kostum atau setelah untuk penyamaran. Jadi adalah wajar mereka melakukan demikian karena kita melakukan hal yang sama. Bahkan untuk karakter yang berupa kartun atau anime saja direalisasikan oleh para cosplayer. Ya benar, setuju banget nih sama Muhammad Maulid Rizkullah. Oke, jadi kalian lebih percaya yang mana nih? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya, episode spesial SpongeBob The Skin Theory Part 2. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin melihat video aslinya dari Doug Gulliver, boleh langsung klik link yang ada di bawah. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.